Saya tidak lagi pernah mau untuk mengatakan yes or no atas hidup ini. Kita manusia kan kadang-kadang, maaf, egonya terlalu tinggi. Ketika kita disenggol dengan hinaan, kita merasa siapa lu? Terus ketika kita dihabisi sama orang, kita merasa ya udah ntar gue lihat aja nanti. Udah nggak apa-apa. Maksudnya dihina orang, alhamdulillah. Berarti kan apa? Allah kasih kesempatan kita untuk mendapat pahala dari memaafkan. Masih apa lagi? Nggak ada teman lagi. Pada saat saya betul-betul nggak dianggap, terpuruk, kan semua orang pasti mempercayai apa kata media pada saat itu. Dan akhirnya saya tidak lagi mau mendebat atau tidak lagi mau membenarkan diri. Saya memilih daripada saya membenarkan diri, saya memperbaiki diri aja. Narasumber kita ini terkenal banget, populer dan sangat padat jadwalnya, apalagi bulan Ramadan ini. Cuman bingung saya mau bilang ini profesinya apa ya sekarang. Kita tanya aja langsung sama Kakak Angelina Sondah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah. Senang nih hanya bisa ketemu ya kita. Akhirnya ya, ya. setelah sibuk mencari cocokan Waktu yang jadwal. pas, ya. Apalagi bulan Ramadan ini. Betul. Oke, nah menjawab pertanyaan dulu. Teman-teman ini pengen tahu sekarang enaknya kalau bilang Mbak Enji ini apa? Selebriti kah, selebgram kah, pendakwah kah, ustadzah kah, artis kah, politisi or what? Sebenarnya bagi aku tuh udah nggak penting lagi mau dibilang apa. Oke. Ya, karena apalagi mungkin setelah menjalani kehidupan ya pasti tahu 10 tahun di penjara dengan up and downs-nya, validasi dan apa cap orang itu bagi saya hari ini bukannya tidak berarti ya, tetapi tidak masuk di dalam otakku untuk dipikirkan terlalu lebih. Jadi terserah mau dipanggil apa. Mau dipanggil Mbak, oke, mau dipanggil Om, oke, boleh Tapi panggil. kan pernah bilang, aku jangan dibilang ustadzah, betul? Kalau untuk panggilan ustazah itu adalah orang yang memang udah belajar kitab, belajar tafsir ya. Dan aku merasa untuk predikat itu, entar dulu deh. Belum ya. Saya masih mencari ilmu, saya juga sebenarnya orang biasa aja. Yang mungkin pada saat di dalam penjara dikasih kesempatan oleh Lebih Allah banyak untuk lebih banyak mendekatkan diri dengan Al-Quran. Oke, kalau pendakwah? Sebenarnya karena kelilingnya kan dakwah, keliling kemana-mana itu apa? Itu sebutan kan ya. Sebenarnya lebih kepada materi, isi yang di-sharingkan. Live sharing lah begitu mungkin, pengalaman-pengalaman. Nah, yang kebetulan ketika memang saya hidupnya harus dilalui dengan begitu banyak fase yang ada Al-Quran di situ. Mungkin itu yang menjadi menarik dan orang pengen tahu bagaimana sih Al-Quran itu bisa merubah hidupnya seorang Angelina Sondak. Nah, dan memang dalam kajian-kajian ataupun di dalam seminar pun bahkan mereka masih iya ustazah. Nah, gak apa-apa kan, ustazah itu kan guru. Udah sih Mbak Enji gak apa-apa kalau dibilang ustazah gitu. Nah, yang penting saya tidak mengklaim. Oke. Yang penting apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan. Oke. Tapi pebisnis juga kan ya sekarang ya? Sekarang alhamdulillah UMKM kecil-kecilan, emang karena suka masak jadi bikin kemah food, terus suka mungkin karena mantan putri Indonesia kali ya. Jadi suka dengan fashion gitu. Jadi ya mengalir aja Mbak. Oke, jadi semua ada filosofinya ya, dari sini jadi ini, dari sini jadi ini. Iya. Boleh dong cerita aktivitas sehari-harinya sekarang apa? Karena kita kalau lihat dari Instagramnya itu kayaknya nggak kepegang deh. Hari ini di sini, besok di Bengkulu, besok di Aceh, besok di mana-mana. Kira-kira gimana tuh? Sekarang sih lebih mengalir aja pokoknya what come gitu kan and I go gitu. Jadi kalau ada undangan aku pergi, ada seminar, talk show masih gitu kan. Relatively sekarang memang padat-padatnya kajian karena mungkin selalu dikorelasikan dengan pengalaman hidup dan bagaimana metamorfosis dari Angelina Sondak. Nah, kasih tahu dong kita metamorfosisnya itu bagaimana? Kita semua udah tahu kakak-kakak penikmat orator bahwa spiritual journey-nya Angelina Sondak ini udah disampaikan di mana-mana. Tetapi banyak hal baru yang akan diungkap di sini.
Coba sedikit aja metamorfosis itu seperti apa? Lebih nggak maksa sih hidupnya, lebih easy going, terus lebih. Dulu maksa? Dulu ambisi pasti ada, Oke. apalagi Politisi. politisi, Oke. ya kan. Nah, mungkin by nature itu ambisi yang akhirnya jadi ambisius, tapi sekarang tuh ya ambisinya cuma satu aja, pengen nambah hafalan ya. Terus kayaknya kok itu lebih menenangkan dan udah nggak lagi hidup di dalam fast line. Yang hari ini harus begini, hari ini harus begini, nanti besok begini. Kan kalau misalkan kita di politik atau mungkin dulu aku masih Putri Indonesia atau masih di entertainment, semua itu kan udah ada yearly planner dan kita punya target. Nah kalau sekarang targetnya udah lillahi ta'ala, terus plannernya ya pasti tetap harus diatur ya jadwalnya, manajemen. Aku udah serahin ke manajemen, so aku paling kalau ke rumah basically hanya untuk ngurusin Oma sama Kianu, and I let my management untuk ngurusin, I just go. Pokoknya begitu. pergi aja begitu, perintah pergi kemana-mana gitu. Biasanya mingguan dikasih, Mbak Enji nanti segini ya kan. Oke. Terus ada nggak hari khusus? Misalnya never on Sunday atau gimana? Enggak sih. Nggak ada. Sekarang emang udah nggak terlalu banyak aturan. Oh gitu ya, lebih fleksibel. Hidupnya tuh udah nggak mau terlalu banyak rules dan terlalu banyak batasan gitu. Karena mungkin pengalaman dulunya sangat terorganize, manageable, terus target. Nah, dan ternyata itu ambiar begitu aja ketika aku masuk penjara itu dengan segala macam kasusnya. So these days kayaknya lebih enak tuh untuk let the universe works for me gitu kan. Terus Allah tahu mana yang paling bagus, Gitu lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Oke, ada target nggak? Juga tidak pakai target kah? Target pasti untuk hafalan Al-Quran aja. Tapi target hidup, I'm enough with myself sebenarnya ya. Artinya udah pernah menjabat ya, udah pernah jadi politisi ya, udah pernah ngerasain glamornya hidup gitu ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nah jadi maksudnya at this age kayaknya udah lebih let go. Terus nggak mau lagi simpen masa lalu atau nggak mau lagi terlalu banyak berdebat, nggak mau lagi terlalu banyak. Udah lebih itu karena aging juga ya gitu ya. Sebenarnya sih lebih ke pengalaman hidup. Karena pengalaman hidup itu banyak mengajarkan kita untuk these things nggak usah di debate deh. This thing nggak usah diargumentasiin lebih deh. Gitu. Bener deh gitu ya. Oke. Bicara tadi tentang hafalan Al-Quran, tentu di dalam punya waktu lebih. Betul. Nah di luar dengan aktivitas padat ini bertambah masih hafalan tetap atau bagaimana? Kayaknya Allah emang takdirkan saya tuh untuk keliling. Dengan demikian kan pasti selain menjaga yang ada, itu juga akhirnya membuat kita termotivasi untuk menambah. Kalau mungkin sibuk tidak dengan kajian, beda juga vibes-nya ya, dan juga triggernya kan. Nah, tapi karena ini memang juga kita ada kelas-kelasnya sih Mbak. Jadi dalam metode Kauniku yang memang kita, yang saya pelajari, kita punya kelas-kelas. Jadi otomatis kita sebagai mentor akhirnya ikut tertambah juga. Jadi automatically, pokoknya kalau Allah atur udah gampang semua deh. Kadang-kadang kita nggak usah mikirin, itu akhirnya jadi. Nah, misalkan kita ada kelas lansia ya, para penghafal Al-Quran lansia. Jadi umur 70 sampai 83. Kemarin alhamdulillah loh, mereka baru diwisuda hafal 1 juz 30 dalam waktu 3 bulan. Nah, otomatis kan 70 sampai 83 tahun. Ya. Dan itu tidak hanya hafal Al-Quran beserta artinya. Nah, terus kemudian juga untuk ini Mama muda ya kan yang kadang Mbak Enji ini Islam kan begini banyak banget larangannya, Islam ini begini enggak, let's make it slow gitu. Artinya Islam itu the way of life gitu kan, you don't have to judge other people, kita juga nggak usah menilai terlalu lebih dosanya orang lain gitu. Whatever makes you feel happy and then ngerasa nyaman, let's do it gitu. Nah dan ternyata semua ayat-ayat Al-Quran yang bisa menopangnya ada kan. Otomatis kita jadi hafalan lagi. Terus hafalan kita tuh gampang, tidak seperti orang menghafal Al-Quran. Jadi percayalah menghafal Al-Quran. Metodenya ada ya? Iya, metodenya ada dan menghafal Al-Quran semudah tersenyum gitu. Membersihkan hati. Jadi everything that comes from your heart itu yang pure itu akan mendukung hafalanmu untuk tambah banyak lagi. Sebenarnya I envy you gitu lah. Kita tuh iri banget dalam keberhasilan menghafal Al-Quran itu. Mungkin juga seperti yang tadi disampaikan Mbak Enji, metodenya membantu banget ya. Jadi harus kita cari juga metode yang tepat. Enggak Mbak.
Jadi Gimana? sebenarnya sesimpel membersihkan hati, sesimpel engkau nggak marah sama orang yang telah melukaimu, sesimpel engkau tidak menyimpan dendam lagi terhadap orang-orang yang menzolimimu, sesimpel engkau tidak lagi iri dengan keberhasilan orang lain, itu sebenarnya adalah Kunci. satu kunci supaya hafalanmu bertambah banyak. Kadang-kadang kita ini terlalu pusing, otak kita dipusingkan dan disibukkan dengan urusan-urusan yang nggak penting. Misalkan kita bersinggungan sama orang hina kita marah sampai mati. Nah, kalau kita udah selesai dengan itu, artinya Nabi Muhammad SAW aja nggak pernah marah kepada orang yang menghinanya, lemparin dia pakai batu, berdarah-darah gitu. Nah, kita manusia kan kadang-kadang maaf, egonya terlalu tinggi. Sehingga ketika kita disenggol dengan hinaan kita merasa siapa lu kan. Terus ketika kita dihabisi sama orang kita merasa ya udah ntar gue lihat aja nanti. Nah, aku akhirnya harus mengunderline bahwa hal-hal itulah yang memberatkan Al-Quran untuk masuk ke dalam hatimu. Udah nggak apa-apa, maksudnya dihina orang alhamdulillah, berarti kan apa, Allah kasih kesempatan kita untuk mendapat pahala dari memaafkan. Kalau misalkan orang nggak nganggap kita, alhamdulillah, berarti Allah lagi minta kita untuk menyibukkan diri dengan Al-Quran. Jadi as simple as that, dan itu akan bikin kita lebih gampang menghafal Al-Quran. Makanya ketika kita nanti mulai menghafal, yang pertama adalah muhasabah diri dan muhasabah hati. Bener-bener just let it go. Keren. Mbak, ayat yang menjadi pegangan apa? Banyak. Di masa tersulit. Banyak banget, la tazan innallaha ma'ana, atau ayat 40 ya kan. Ali Imran ayat 26, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Banyak banget, Al-Quran itu sangat kaya and very motivated lah. Kalau kita mau ngambil penggalan-penggalan, semua permasalahan kita ini bisa diselesaikan dengan hanya penggalan Al-Quran. Tinggal bagaimana kita memahaminya dan mengaplikasikannya. Guruku selalu berkata, Mbak Eji, lu jangan pernah bangga ya sama hafalanmu. Karena yang paling sulit adalah apa? Prakteknya. Jadi alhamdulillah pada tahap ini saya sendiri pun gak pernah mau menjudge hafalannya orang, saya nggak mau menjudge ibadahnya orang, saya juga nggak pernah mau menjudge dosanya orang, karena itu ya akan memperberat kita untuk menghafal Al-Quran dengan lebih dan akhirnya kita nggak mendapatkan kekayaan dari Al-Quran. Sebenarnya wa nazalna alaikal kitaba tibayyana likulli syai'i wa huda wa rahmatan wa busra. An-Nahl ayat 89 atau 119 ya, nanti coba dicek. Nah itu kan artinya Al-Quran harusnya membawa kepada kita nggak hanya petunjuk, rahmat, tapi kabar gembira. Nah kalau kita udah sama Al-Quran tapi sedih terus, kan ada yang harus dipertanyakan dengan hati kita. Berarti dia lupa bahwa inna Allah ma'ana. Ya. Inna Allah ma'ana. Oke. Menjadi seorang mu'alaf dan menguasai Al-Quran sedemikian bagus, bahkan kadang melebihi orang-orang yang dari terlahir sebagai seorang muslim itu bahkan sesuatu bagi kami ya sebagai seorang muslim. Tapi kami juga ingin mendengarkan Mbak Enji menjelaskan bagaimana pandangan Mbak Enji sekarang sudah semua berjalan berdasarkan Al-Quran, itu memandang politik zaman dulu dengan politik zaman sekarang. Ngikuti kan? Pasti zaman dulu zaman sekarang tetap aja namanya politik ya kan. Artinya kalau zaman dulu kan terlibat di dalam, sekarang kan melihat dari luar. Terus kira gimana? Apakah melihat ada perbaikan nih, ada undang-undang atau ada sistem yang lebih baik atau gimana? Nggak mau kepo sih. Nggak mau kepo. Iya. Tapi pasti ngikuti dong perkembangan negara. Cuman gue udah nggak curious lagi. Artinya kalau dulu kan kita masih punya panggilan gitu loh. Tahu tapi udah berusaha untuk oke. Ya emang udah begini dunianya gitu kan. Saya bukan politisi, itu bukan bagian saya lagi gitu. Enggak kayak begitu juga sih. Lebih kepada I don't wanna comment on the things that I don't need to comment. Gitu. Jadi sebagai warga negara biasa aja. Iya, kalau bukan kehilangan curiosity, cuman memang udah tidak mau lagi mengambil banyak porsi untuk mengomentari hal-hal yang pertama nggak bisa dirubah, ya kan? Kemudian akhirnya nanti malah nyesek di hati, ya kan? Kalau kita terlalu dig in, harusnya begini, begini. You know, this world is never harusnya begini. Every pemerintahan itu pasti dia punya misleknya di mana, ya kan? Kalau mau dicari salah, semua juga pasti akan dapat salahnya. Jadi sekarang kalau misalkan lihat politik, cuman pasti, ya kan? Dan akhirnya bikin balik lagi. Ya udah, emang ini kan dunia itu kan panggung sandiwara kah? Jadi betul. Mau dicari kemana-mana juga nanti ujung-ujungnya itu lagi jawabannya. Pasti banyak dong partai politik yang mengajak kembali balik. Banyak, non mayoritas hampir semua sih ya. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Apa yang disampaikan pada mereka? Masih pengen kayak sekarang, masih ingin menikmati hari-hari di mana aku nggak terlalu banyak
tekanan. Artinya kalau jadi politisi banyak tekanan dong. itu kan kita punya amanah yang harus kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat loh. Dan bagi aku itu amanah itu jangan sampai nauzubillah min dzalik kalau ditagih di akhirat nanti kan dan kita nggak menjalankan itu dengan baik dan benar, astagfirullahalazim ya. Aku merasa masih belum siap untuk kembali ada di situ itu karena memang mayoritas waktuku kan untuk mamiku dan untuk Kiano ya. Jadi ya udahlah gitu. Oke, menjadi politisi yang sangat populer pada saat itu, kemudian sekarang menjadi seorang Angie yang berubah, itu apa yang paling berbeda dulu dan sekarang? Kalau dulu ya memang karena politisi ya otomatis punya mindset yang politis. Oke. Apa-apa tuh pasti diolahnya secara politik. Nah, kalau sekarang rasanya sudah lebih banyak chill ya kalau bahasa anak muda sekarang ya bilangnya. Artinya udah nggak mau terlalu banyak lagi strategi, intrik, trik ya kan. Kalau misalkan para politisi bagaimana kabarnya ya kan pasti pikirannya tuh nanti begini. Belum juga 2020. Enggak, kalau politisi itu kan belum juga 2029 udah mikir 2029 hari Padahal ini. Padahal 2026 kan? ini. Padahal ini 2026. Tapi that's it politik gitu. Kalau kita misalkan melihat orang yang berpolitik pasti juga belum nyampe ke sana dia udah mulai nih pasang kuda-kuda ya kan dan yang namanya di politik mungkin akhirnya terlalu banyak suspicious kita kan nanti dia begini nanti dia begini nanti dia begini nanti dia begini. Nah aku tuh lagi mau mengeliminir semua hal itu supaya tidak mengganggu jiwaku. Oke, dia tetap sehat. Bisa sih jadi politisi yang sehat, bisa banget gitu kan. Artinya saya nggak tahu gitu kan ruang lingkupnya sekarang ini seperti apa, pergulatannya, akrobatiknya ya kan, terus dramanya tuh seperti apa kan. Orang-orang yang ada di dalam politik itulah yang tahu sendiri. Cuman di dalam setiap era pasti, apalagi dalam setiap kekuasaan itu pasti. Ya dramanya pasti masing-masing, akrobatnya juga pasti masing-masing, strateginya juga masing-masing gitu kan. Mbak Angie, kita bicara tentang sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya. Tidak banyak mantan napi koruptor yang mendapat kesempatan kedua seperti Mbak Angie. Artinya publik bisa menerima kembali, ya. Kita bisa lihat Instagramnya jarang banget hate comment, ya. Padahal Mbak Angie menyampaikan saya bersalah, angka-angka saya sekian. Ada loh banyak mantan koruptor itu yang merasa tidak bersalah, tetapi publik tidak bisa menerima. Kenapa? Kira-kira itu faktor apa? Apa invisible hands atau bagaimana? Itulah sebenarnya terjemahan dari surat At-Taubah Mbak ya. Kita ngomong mulai agak serius dan lebih deep ya mudah-mudahan ya ini di bulan Ramadan. Surat At-Taubah itu kan la tahzan innallaha ma'ana. Kemudian ayat lanjutannya ini fa'angsalaulahu sakinatahu alaihi. Nanti kalau kita udah gak sedih, ini mungkin adalah fase-fase aku di dalam penjara. Ketika aku udah gak mulai sedih, Allah kasih ketenangan. Nah dan setelah itu sebenarnya ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sebenarnya merinding ya, akhirnya ini kejadian gitu. Dan Allah akan menurunkan bantuan dari yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Jadi ya mungkin inilah yang tidak bisa dilihat oleh manusia dan tidak bisa ditebak oleh manusia. Mungkin orang berpikir Angelina Sondak udah selesai ya. Aku juga gak pernah punya impian macam-macam. Aku cuma pengen jadi guru Iqra waktu itu. Karena aku ngajarin Kiano Iqra, aku pikir ya udahlah sejam 250.000 ya kan. Dan ya ternyata inilah pertolongan Allah. Makanya betul innallaha ma'ana. Allah tuh gak pernah akan ninggalin kita itu. Dan sesungguhnya pertolongan Allah sungguh dekat. Alhamdulillah lah. Walaupun bayarnya harus 10 tahun ya. Masya Allah gak apa-apa. Dan ini adalah bayaran dari keyakinan aku bahwa mau ada robuka wa makola, aku yakin Allah gak pernah ninggalin aku. Dan aku yakin bahwa semua hinaan kalau aku terima ini bisa memperbaiki diri aku. Semua makian, semua ketidakadilan ini kalau saya maknai bentuk sayangnya Allah kepada diriku. Sehingga akhirnya mungkin inilah kesempatan yang aku terima adalah hadiah daripada keyakinan. Nampaknya hinaan sudah sedikit ya. Kalau kita mengikuti dari netizen Indonesia. Banyak juga Mbak, banyak. Sebenarnya banyak karena kan namanya juga
Jadi we are living in a world yang nggak akan pernah puas dengan siapa kita. Nah, pasti akan ada yang like and dislike lah. Namanya pro cons itu udah biasa lah ya. Ya itu for normal, tapi for you itu sudah bagus banget loh Mbak. Mbak lihat itu pasti bersyukur dong. Jujur Li masih banyak yang masuk ke DM ya kan, yang hina, yang maki. Cuman it doesn't affect me anymore. Itulah nanti pun Mbak, kita akan sebaik-baik apapun kita, pasti akan ada orang yang tidak bisa melihat baiknya kita ini baik buat mereka. Sehingga kita nggak akan ngejar lagi ke situ. Dan itu sebenarnya the sacred place gitu loh di dalam hati aku, karena aku udah nggak lagi terlalu peduli dengan apa validasi orang terhadap diriku, apa label orang terhadap diriku. Aku hanya mau jalanin hidup apa adanya, dipanggil untuk sharing, ayo, dipanggil untuk memotivasi, ayo, and then this is based on my true story. Oke. Baca komen dong. Baca. Tapi tidak mengambil hati dengan komen itu. Sanjungan dan hinaan sama, setara toh? Jadi kalau sekarang malah kalau ngelihat ada yang menghina tuh alhamdulillah, karena aku yakin abis hinaan ini kalau aku terima dan aku bisa memaafkan orang yang menghina aku, Allah pasti akan kasih hadiah lebih besar. Luar biasa. Itu enaknya Mbak. Semakin dihina kita semakin alhamdulillah sebenarnya. Karena dihina hasbiyallah, dilepeh hasbiyallah, dimanfaatin hasbiyallah, diambil haknya hasbiyallah. Kalau udah hasbiyallah, masya Allah. Jadi kita cari rumusnya, kalau udah hasbiyallah masya Allah. Yang penting kita sabar, kita tenang, dan itu kuncinya cuma satu. Hilangkan ego dalam diri. Karena engkau bukan siapa-siapa, engkau gak punya apa-apa. Dan semua akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Mbak, melewati your very hard situation dan sebagainya, siapa teman paling setia? Allah, Nabi Muhammad, Al-Quran. Masih apa lagi? Nggak ada teman lagi. Pada saat saya betul-betul nggak dianggap, terpuruk, kan semua orang pasti mempercayai apa kata media pada saat itu. Dan akhirnya saya tidak lagi mau mendebat atau tidak lagi mau membenarkan diri. Saya memilih daripada saya membenarkan diri, saya memperbaiki diri aja. Dan it's really nice gitu loh ketika ada pada statement, saya nggak mau proof apalagi kepada dunia. Tapi saya ingin memperbaiki diri saya, semoga diri saya lebih baik untuk diri saya sendiri, untuk keluarga, and I think that's more than enough. Teman paling setia selain Allah, Rasulullah, dan Al-Quran? Kalau teman, kalau anak kan nggak bisa kita anggap teman ya, itu anak. Orang tua juga nggak bisa karena itu orang tua. Teman, I hardly have none. Apalagi akhir-akhir ini ya, kayaknya kok aku nggak ada teman ya. Bukankah banyak yang kembali datang pengen menjadi temannya? Definisi teman dulu ya. Karena kan kalau teman itu harus kita bisa percayai, harus kita ngerasa nyaman. Teman saja, belum sampai ke sahabat. Enggak. Teman silaturahmi masih berjalan terus ya kan. Tapi kalau yang dulu tiada tiba-tiba datang dan memberikan support luar biasa di banyak, dan setelah itu pergi lagi. banyak. Tapi adalah 1-2 orang yang betul-betul pure gitu kan, ada di saat saya down gitu kan, dan betul-betul tidak hanya menjamin kehidupanku terus berlangsung, tapi menjaga semangatku. Itu adalah 1-2 orang, ya bahkan mungkin 5 orang gitu yang betul-betul peduli gitu kan, care, walaupun tidak selalu menampakkan pedulinya itu. Gak usah disebut ya, nanti kegeeran soalnya orangnya. Masya Allah. Tapi ada satu yang your driver? Kalau my driver itu it's more than a friend ya, dia itu udah relatives yang betul-betul ada. Dan aku tuh selalu bangga dengan orang NTT ya, karena sopir aku tuh dari NTT, sekarang juga yang ngerawat mami saya juga dari NTT, and then I think they really have a pure heart gitu, karena sampai hari ini bertahan ngurusin saya, ngurusin Kiana, ngurusin mami gitu. Namanya Ignatius Sayang. Nah, Masya Allah. Emang namanya Sayang gitu. Ignatius Sayang gitu ya. Bukan sebutannya ya. Nah, tapi aku juga berterima kasih karena Allah masih mengirimkan orang-orang yang dulunya kadar bertemannya dengan saya biasa-biasa saja. Tapi ketika saya di dalam penjara tuh masih full support gitu kan. Terus care about my family. Ada lah. Dan sampai hari ini aku masih berteman dengan mereka-mereka itu dengan hati. Jadi buat para politisi kan, atau mungkin nggak cuma politisi sih, untuk dunia ini kan ada yang berteman dengan hati, ada yang berteman dengan
manfaat ya. Dengan manfaat yang didapat gitu ya. Jadi temen yang Banyak. dari hati ke hati tuh susah banget hari begini gitu. Hard to find ya. Tapi kalau ya boleh saling memanfaatkan, it's not wrong also. Tetapi yang penting dia tidak, ya bahasa enaknya apa ya, biar nggak kedengarannya terlalu vulgar gitu. Tapi kan sekarang kan orang memanfaatkan lebih banyak untuk dirinya sendiri. Ya. Hati-hati dengan tipe teman seperti itu. Waspada lah gitu ya. Waspada. Oke, dengan situasi seperti ini boleh kita bilang berdakwah keliling ya, atau sharing keliling itu tidak ada target akan berhenti kapan, kan semua ada masanya. Nggak ada rencana bagaimana mengalir saja. Orang juga iya nggak, Ji kok lu udah slow banget hidupnya ya apa-apa lillahi ta'ala aja gitu. Cuman karena saya tuh nggak pernah mau melimitasi Allah. Kalau misalkan nanti 2 tahun lagi berhenti dakwah, kalau Allah bilang you keep going gitu kan, karena Allah is unlimited gitu, dan kita nggak akan pernah bisa tahu kapan Allah akan nyuruh untuk berhenti, kapan Allah akan nyuruh terus, atau bahkan kapan Allah mau cabut nyawa kita pun kita kan nggak tahu ya. Jadi ya mungkin hari-hari ini lebih banyak ke ikhtiar, mudah-mudahan setiap hariku menjadi hari yang penuh kebaikan. Oke, ini sedikit agak lebih luas nih. Sebagai seorang mantan politisi yang sangat aktif dan kemudian terjerat satu kasus korupsi, kemudian Mbak Enji sekarang punya nggak masukan atau saran? Sekiranya apa yang bisa dirubah dari sistem atau apakah sehingga bisa meminimize kejadian-kejadian seperti itu? Sistem sih automatically banyak lah yang harus dirubah. Cuman apa ya, kalau aku sih kepengennya manusia aja. Iya, personalnya. Aku sih kepengen melihat satu masyarakat yang betul-betul ya bolehlah 70% pakai hati deh. Artinya proporsionalitasnya antara yang pakai hati dan yang nggak pakai hati itu jangan terlalu banyak yang nggak pakai hati dong. Ya kan, jadi bapak terabas ya kan. Cuman kan kita nggak bisa bilang dan kita nggak bisa mengatur dan mengkontrol dunia ini sekalipun. Jadi aku berharap masih banyak orang yang bisa mendoakan agar supaya di generasi-generasi muda kita ini mereka berpolitik, oke, it's fine gitu. Tapi mereka juga pikir bahwa politik itu kan tujuannya adalah untuk membuat masyarakat makmur, membuat masyarakat itu sejahtera, membuat masyarakat itu tuh ya berkatanya tidak kesulitan. That's the end of the politics. Politik itu hanya toolsnya bagaimana agar supaya kita bisa mengorganize semua pendapat untuk kemaslahatan. Tapi praktek politiknya ya we never know lah ya. Oke. Investasi sosial yang sangat tinggi saat ini, publik yang sangat simpati dan sebagainya, sebenarnya itu sangat berperan sekali kalau seseorang seperti Angelina Sondakh mau kembali ke dunia politik. Di era demokrasi ini kan sangat butuh voters dan sebagainya. Masih belum tertarik saat ini. Nanti kita bikin podcast lagi beberapa tahun ke depan. Kalau udah, if you change your mind, let us know ya, gitu. Hari ini sih memang masih belum ada ketertarikan. Cuman saya tidak lagi pernah mau untuk mengatakan yes or no atas hidup ini. Biar aja Allah yang atur. Iya, kan nggak tahu tiba-tiba 2029 ini kehidupan berubah, karena kan bumi aja berubah Mbak, udah nggak bulat lagi ya kan, apalagi katanya demikian. Apalagi orang begitu kan. People change. People change, time change also. Oke. Closing. Aku mau buat pertanyaan cepat yang harus dijawab cepat oleh Mbak Enji. Oke, lucu. You can skip also. Politisi atau pendakwah seperti sekarang? Pendakwah. Artis atau politisi? Artis. Artis ya. Oke, dulu atau sekarang? Dulu atau sekarang? Sekarang dong. Oke. Ya. Fashion show atau sidang DPR? Fashion show. Kembali lagi. Nanti sama politik nih aduh. Jadi kalau partai-partai mau ngelamar, you have to do some more efforts. Apa? Ya, gitu. Effortsnya harus lebih tinggi. Oke, ini agak personal nih. Boleh dijawab, boleh tidak. Kayak apa nih? Single or married? Skip. Allah senang loh orang punya pasangan. Oh iya, dan aku udah berdoa bertahun-tahun kok nggak dapat jodohnya ya. Siapa tahu? Ya kita belum tahu. Ini sebenarnya bukan pilihan.
Karena di single juga ada enaknya, di married juga ada enaknya gitu kan. Tetapi karena emang sekarang lagi single ya udah single aja ya kan. Gak usah dipaksa untuk married. Ya. Tapi kalau nggak ada jodoh. Oh, kalau ada alhamdulillah. Kabari ya. Dan aku berdoa terus loh Mbak buat itu. Iya. Keanu tuh dia udah nggak pernah berpikir lagi soal itu. Justru kalau kita perempuan kita for the sake of our mental juga kan, artinya hidup berpasangan itu pasti ibadahnya lebih bagus. Gitu ya. Ya kan, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Makanya cari pasangannya juga. Makanya cari pasangan yang benar ya. Iya benar. Oke, eksekutif apa legislatif? Eksekutif. One day misalnya, ini kita berandai-andai aja. Jikalau misalnya Mbak Enji harus berada kembali di berbuat untuk masyarakat dari sisi politik memilih eksekutif daripada legislatif. Iya, eksekutif itu kan bisa jadi rektor, jadi dekan, gitu lah, dosen. Kepala daerah? Enggak mesti Kepala harus daerah? jadi ini kan. Kepala daerah atau anggota DPR? Kepala daerah atau anggota DPR? Enggak dua-duanya dulu deh. Misalnya merasa bahwa kalau kepala daerah lebih enak tuh kalau dibuat satu aturan bisa dipakai oleh publik. Tergantung undang-undangnya dulu deh. Oke. Undang-undang 23 2014 sampai sekarang Katanya masih berganti ya. belum ya. Oke. Thank you Mbak. Sama-sama. Kita cuma ngobrol setengah jam ini tapi daging semua nih. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ya. bermanfaat buat yang menyaksikan. Ya, dan mohon maaf lahir batin buat semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.